Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ivan Carlos, NIM 3211901054 dari program studi Teknik Elektronika semester 4 Politeknik Negeri Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu pengaplikasian motor listrik, yaitu pada mobil listrik. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai. Jadi, apakah itu motor listrik? Jadi motor listrik merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Di dalam motor listrik itu terdiri dari dua buah komponen utama, yaitu stator dan rotor. Itu masih banyak komponen-komponen pendukung lainnya, namun stator dan rotor inilah dua komponen yang paling utama di dalam motor listrik. Kemudian apa itu stator dan rotor? Jadi stator itu suatu kumparan pada motor listrik yang tugasnya itu untuk menerima tegangan dari sumber. Sedangkan rotor itu merupakan kumpulan batang konduktor yang dihubung singkatkan oleh ujung cincin selip. Apakah perbedaan antara stator dan rotor? Jadi stator itu komponen yang statis atau tidak dapat bergerak. Sedangkan rotor itu merupakan komponen yang dinamis atau dapat bergerak, yaitu bergerak secara berputar. Nah, sebelum jauh ke dalam motor listrik itu sendiri, yang perlu kita ketahui sebelumnya itu mengenai prinsip kerja di dalam motor listrik. Jadi prinsip kerja pada motor listrik itu terutama pada pengaplikasiannya di mobil listrik itu menggunakan prinsip kerja dari motor induksi. Nah, apa itu motor induksi? Jadi seperti ataupun sesuai dengan namanya ya. Jadi motor induksi itu mempunyai prinsip kerja yang berkaitan dengan prinsip daripada induksi elektromagnetik. Jadi ada pengaruh daripada gaya elektromagnetik yang bekerja di dalam motor induksi. Nah, gaya elektromagnetik ini dihasilkan oleh medan magnet akibat adanya arus listrik yang melalui sebuah kumparan atau induktor. Jadi maksudnya ketika ada sebuah kumparan ataupun lilitan ataupun induktor yang dialiri oleh arus listrik, maka kumparan tersebut akan menghasilkan medan magnet di sekelilingnya, yang mana medan magnet ini akan mempengaruhi kumparan lainnya untuk berinduksi menghasilkan energi listrik akibat adanya perbedaan kutub antara kedua kumparan tersebut. Nah, jika dikaitkan atau dihubungkan dengan komponen yang ada di dalam motor listrik itu sendiri, yaitu stator dan rotor tentunya, jadi stator ini akan menerima suplai daya AC yang berupa AC 3 fasa, arus AC 3 fasa sebagai sebuah masukan yang menyebabkan stator berputar dan menghasilkan medan magnet. Kemudian putaran medan magnet ini akan menginduksi listrik yang ada di dalam rotor untuk ikut berputar juga. Nah, sebagai intermezzo saja ataupun sebagai info saja bahwa kecepatan motor listrik itu bisa mencapai 18.000 rpm. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menciptakan gaya elektromagnetik pada stator itu maka diperlukan sebuah masukan berupa arus AC. Nah, maka muncul pertanyaan, dari manakah sumber arus tersebut sehingga motor dapat bekerja? Jawabannya adalah melalui baterai. Dan baterai yang digunakan di motor listrik ini itu secara khususnya pada mobil listrik tentunya itu menggunakan jenis baterai lithium ion. Mengapa menggunakan jenis baterai ini?
karena salah satu kemampuan yang dimiliki baterai jenis ini ya karena baterai ini bisa diisi ulang. Jadi di sini teman-teman bisa melihat pada layar bahwa baterai yang digunakan itu bukanlah sedikit, tidak satu ataupun dua baterai saja, tapi menggunakan banyak, bahkan ribuan. Di sini saya mencatat kurang lebih sekitar 7.000 sel baterai yang digunakan dalam sebuah mobil listrik. Nah, tapi kita tahu bahwa baterai ataupun output yang dihasilkan ataupun arus yang dihasilkan dari baterai itu masih berupa arus DC ataupun arus searah, sedangkan arus yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor itu berupa arus AC atau arus bolak-balik. Maka kita memerlukan satu buah bagian lagi yang fungsinya untuk mengubah arus DC menjadi AC, yaitu inverter. Ya sesuai namanya ya, untuk menginversi arus AC ataupun arus DC, maaf ini terbalik, arus DC menjadi arus AC. Nah, inverter itu juga mempunyai tugas ataupun fungsi untuk mengatur frekuensi arus listrik yang dihasilkan. Dampaknya adalah kita bisa mengatur seberapa cepat motor akan bergerak, akan bekerja gitu. Sehingga ini membuat penggunaan mobil listrik akan menjadi lebih mudah ketika kita mengatur kecepatannya. Selain itu juga fungsi dari inverter itu adalah mengubah amplitudo. Nah, maka dari sini kita bisa dapat dengan mudah rangkum atau simpulkan seperti apa tahapan-tahapan proses kerja dari motor listrik, terutama pada pengaplikasiannya di mobil listrik. Itu yang pertama tentunya dari baterai yang menjadi sumber daya, namun menjadi permasalahan adalah baterai yang masih menghasilkan arus DC, sedangkan arus yang dibutuhkan adalah arus AC, sehingga sini kita membutuhkan inverter yang fungsinya untuk mengubah arus DC menjadi AC. Selain itu juga mengatur frekuensi dari arus AC tersebut, yang dampaknya itu akan mempengaruhi kecepatan mobil dalam bekerja dan kecepatan motor dalam bekerja. Selanjutnya arus AC yang berupa arus AC 3 fasa ini akan mengalir menuju stator, yang akibatnya ya setelah stator teraliri oleh arus listrik ini, maka stator akan menghasilkan medan-medan magnet di sekelilingnya. Medan magnet ini akan menginduksi listrik yang ada di dalam rotor, sehingga rotor pun ikut berputar. Nah, perputaran rotor ini akan menghasilkan suatu tenaga yang selanjutnya akan dialirkan ke drivetrain, ya, satu komponen lagi dalam mobil listrik, yaitu drivetrain, yang kemudian yang drivetrain inilah yang akan mengalirkan tenaga tersebut itu menuju roda dalam bentuk perubahan energi mekanik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di dalamnya, masih ada beberapa kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhiri, selamat siang.